次回以降、中間、期末テストで赤点を取った者は、即、退学とする。お前が何やろうと勝手だけどよ。俺を巻き込むな。これは誇るべき数字だぞ。S システム、どこまで理解している？よし、やるか。やめとく。無理。んだとこの野郎！やっぱり無理か。今まで渡す機会なくて、カッチカサごめんね。気軽に連絡して。そんな夢が簡単に叶う世界だとでも思っているの？すぐに投げ出すような中途半端な人間は、絶対にプロになんてなれない。それを知る。綾野浩二君。あんた、今本気で打ち込もうとしてたろ。彼女を離せ。高得点を獲得していた。Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? V harap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, V akan membawakan alur cerita siswa SMA paling jenius di sekolah elit. Sebelum masuk ke pembahasannya, siapkan dulu camilan. Duduk yang rapi, jangan terlalu dekat dengan layar HP ataupun laptop yang kalian gunakan. Jika sudah, kita langsung ke pembahasannya. Check this out. Kita diperlihatkan siswa kelas 1D yang sedang berenang. Di sana Ayano Koji memperhatikan Melon. Di sana Ayano Koji memperhatikan teman-temannya. Dia menyadari bahwa dirinya telah gagal dalam menjalin pertemanan bersama mereka. Tak lama kemudian, datanglah Horikita menghampirinya. Horikita membahas tentang S-System. Adegan berpindah kepada saat Cabashira yang sedang membahas perolehan poin setiap kelas. Cabashira berkata bahwa S-System merupakan sistem yang menilai siswa secara real-time, kemudian menyatakan penilaiannya dengan angka-angka. Karena saat ini perolehan poin kelas D adalah 0, Hirata langsung menanyakan cara kerja pengurangan dan penambahan poin. Di sini Cabashira tidak akan memberitahukan caranya secara detail. Namun, dia menjelaskan bahwa pada saat masuk sekolah, setiap siswa akan diberikan 100.000 poin pribadi dan 1 poin kelas. Dan saat pertama kali masuk sekolah, setiap kelas mendapatkan 1.000 poin kelas. Karena saat ini perolehan poin kelas D adalah 0, maka dapat disimpulkan bahwa saat ini kelas D telah kehilangan seluruh poin kelas yang diberikan. Setelah mendengarkan penjelasan Cabashira, Kushida langsung bertanya apakah kelasnya bisa mendapatkan poin kembali. Cabashira menjawab, jika perolehan poin mereka bisa melebihi poin kelas C maka mereka bisa bertukar kelas dengan mereka. Untuk saat ini cara yang memungkinkan untuk menambah poin kelas adalah saat ujian tengah semester nanti. Namun, Cabashira memperlihatkan hasil ujian kelas D akhir-akhir ini. Nilai mereka benar-benar rendah. Cabashira menegaskan jika ada siswa yang memiliki nilai merah, maka siswa tersebut akan langsung dikeluarkan dari sekolah. Adegan berpindah kepada Ayano Koji dan Horikita yang sedang berbicara mengenai informasi yang telah diberikan oleh Cabashira. Ayano Koji menyimpulkan bahwa jika ingin mendapatkan poin kelas, maka setiap siswa harus merubah kebiasaan mereka. Selain itu mereka juga harus bisa mendapatkan nilai yang tinggi saat ujian nanti. Selama mereka masih di kelas D, kesempatan untuk mendapatkan rekomendasi ke kampus ataupun perusahaan yang mereka cita-citakan hanya akan menjadi harapan belaka. Tak lama setelah itu, datanglah Kushida yang mengajak Horikita untuk berenang. Namun Horikita menolak ajakan tersebut dan langsung pergi meninggalkan keduanya. Adegan berpindah kepada Hirata. Dia menjelaskan kecemasannya karena kelas D tidak mendapatkan poin sama sekali. Belum sempat dia menjelaskan keseluruhan rencananya, Sudo langsung menolak dan menyuruh Hirata untuk tidak melibatkan dirinya. Adegan berpindah ke dalam kelas. Di sana Horikita mengajak Ayano Koji untuk makan siang bersama saat istirahat. Adegan berpindah ke dalam kantin. Di sana Ayano Koji ditraktir makan siang spesial yang harganya lumayan mahal oleh Horikita. Horikita menjelaskan bahwa Hirata dan yang lainnya sudah berencana untuk membentuk kelompok belajar untuk persiapan ujian nanti. Namun, ada 3 orang dengan nilai rendah yang menolak ajakan Hirata. Orang-orang tersebut adalah Sudo, Ike dan Yamauchi. Kalau ketiga orang tersebut dibiarkan begitu saja, mereka pasti akan mendapatkan nilai merah lagi. Dengan begitu mereka dapat menghancurkan kelas D. Setelah itu, Horikita meminta Ayano Koji untuk mengajak Sudo, Ike, dan Yamauchi untuk mengikuti kelompok belajar bersamanya.
Awalnya Ayano Koji menolak dan tidak mau terlibat dengan hal seperti itu, namun karena Horikita telah mentraktirnya makan siang, dan karena Ayano Koji pernah menjebak Horikita untuk bertemu dengan Kushida, mau tak mau Ayano Koji harus membantunya. Setelah Ayano Koji mencoba mengajak 3 siswa tersebut, dia langsung mendapatkan tolakan dari ketiganya. Karena menemui jalan buntu, akhirnya Ayano Koji memutuskan untuk meminta bantuan Kushida. Setelah dia meminta bantuan Kushida, ketiganya langsung bersedia untuk mengikuti kelompok belajar. Adegan berpindah kepada kelompok belajar Horikita. Di sana ada Horikita, Kushida, Sudo, Ike, Yamauchi, dan Ayano Koji. Karena merasa direndahkan terus-menerus oleh Horikita, Sudo, Ike, dan Yamauchi langsung meninggalkan kelompok belajar tersebut. Adegan kembali berpindah kepada Ayano Koji yang sedang membeli minuman. Dia tidak sengaja mendengar percakapan seseorang tidak jauh dari sana. Setelah dilihat, ternyata itu adalah Horikita dan kakaknya yang merupakan ketua OSIS yang bernama Horikita Manabu. Karena dia melihat Horikita dalam bahaya, Ayano Koji langsung menahan tangan Manabu yang berencana untuk memukul Horikita. Dan akhirnya terjadilah perkelahian singkat dari keduanya. Manabu memuji gerakan Ayano Koji yang cukup bagus. Selain itu, dia juga mengingat bahwa pada saat tes ujian masuk, ada seorang siswa yang mendapatkan nilai 50 di semua mata pelajaran. Dia juga menambahkan bahwa Ayano Koji mendapatkan nilai 50 di ujian baru-baru ini. Ayano Koji yang mendengar perkataan Manabu berkata bahwa itu merupakan suatu kebetulan. Setelah Manabu pergi, Horikita menanyakan kebenaran tentang perkataan Manabu kepada Ayano Koji. Ayano Koji menjawab bahwa itu merupakan suatu kebetulan. Ayano Koji bertanya tentang kelompok belajar Horikita yang telah dibubarkan. Horikita menjawab bahwa membantu orang yang ingin tetap gagal hanya akan membuang-buang waktu, selain itu tindakan tersebut tidaklah menguntungkan baginya. Ayano Koji bertanya apakah cara pikir Horikita tidak salah. Menurutnya kelemahan Horikita adalah selalu berpikir bahwa orang lain hanya akan menghambatnya. Jadi dari awal, Horikita selalu menjauhi teman-teman kelasnya. Dan karena cara pikir yang seperti itu, Horikita akhirnya ditempatkan di kelas D. Adegan berpindah kepada pengumuman hasil ujian kelas D, semua siswa kelas D, di semua mata pelajaran, mendapatkan nilai yang tinggi. Loh, bagaimana bisa mereka mendapatkan nilai yang tinggi? Nantikan pembahasannya di episode selanjutnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita siswa SMA paling jenius di sekolah elit. Apabila kalian semua menyukai alur cerita ini, silahkan klik like, komen dan subscribe. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Sudut Cerita. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya.